Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Suprapto, NPM 1704040122. Di sini saya akan menyampaikan materi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Langsung saja kita menuju ke materi bab yang pertama. Di sini materi yang pertama adalah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis sendiri terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah studi, kelayakan, dan juga bisnis. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing sebelum saya menyimpulkan apa itu pengertian dari studi kelayakan bisnis. Pertama adalah studi. Studi adalah mempelajari secara mendalam atau sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sedangkan kelayakan adalah menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan atau tidak dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah bisnis, usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target perusahaan baik dalam jumlah maupun waktu yang diinginkan. Jadi dari 3 pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Untuk menilai kelayakan suatu usaha ada beberapa aspek yang harus distudikan. Yang pertama adalah aspek hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah aspek keuangan, yang keempat adalah aspek teknis, operasional, dan teknologi, aspek yang kelima adalah manajemen dan organisasi, yang keenam adalah aspek ekonomi dan sosial, dan aspek yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan hidup. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan antara lain data dan informasi yang tidak lengkap, tidak teliti dalam penilaian, salah perhitungan, salah pelaksanaan kerja, kondisi lingkungan yang tidak menentu, dan unsur kesengajaan. Adapun lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis adalah yang pertama pemilik usaha, yang kedua adalah kreditor, yang ketiga adalah pemerintah, masyarakat luas, dan yang terakhir adalah dari pihak manajemen. Untuk yang terakhir adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama memudahkan perencanaan, yang kedua adalah menghindari resiko, yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Tahap-tahap dalam melaksanakan pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi, yang kedua adalah melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan tadi, menganalisa dan menghitung data, yang selanjutnya adalah mengambil keputusan dari analisa dan perhitungan data yang sudah ada, memberikan rekomendasi, dan dijalankan. Adapun sumber-sumber data dan informasi dari studi kelayakan bisnis adalah bisa diambil dari koran atau majalah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, BKPM dan Bapepam, BPS, Asosiasi Industri dan Dagang, lembaga-lembaga penelitian, departemen terkait, universitas atau PT lain. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang aspek hukum dari studi kelayakan bisnis. Tujuan dari penilaian studi kelayakan bisnis dari aspek hukum adalah untuk menilai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen yang perlu diteliti yang pertama adalah bentuk badan usaha, izin yang dimiliki, dan yang terakhir adalah sertifikat tanah dan juga dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha yang berbadan hukum. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini dimiliki, ciri-cirinya adalah dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah firma. Firma memiliki ciri-ciri antara lain kerjasama antara 2 orang atau lebih di bawah satu nama. Masing-masing bertanggung jawab penuh atas hutang perusahaan. Pendirian firma dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan kepada pengadilan negeri. Usaha firma biasanya tidak terlalu besar dan risikonya juga tidak terlalu besar. Yang selanjutnya adalah CV. CV ini adalah kerjasama antar 2 orang sekutu. Yang pertama dinamakan menanamkan modal dan juga menjalankan usaha, dan sekutu yang kedua hanya menanamkan modal tapi tidak ikut aktif dalam menjalankan usaha. Selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Ciri-cirinya adalah suatu persekutuan dengan modal para pemegang saham atau persero dan berbadan hukum.
Tanggung jawab persero hanya sebatas sero yang ditanamkan. Yang selanjutnya adalah mendirikan PT harus menggunakan akta notaris yang didaftarkan di pengadilan negeri, ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya adalah badan usaha milik negara. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis kegiatan badan usaha milik negara yang dijadikan menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang jasa, dan yang kedua adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam bidang jasa ini berupa Perumtel, PLN, PAM, dan juga pelayanan pos dan lain-lain. Untuk kegiatan bertujuan mencari keuntungan adalah Pertamina, Semen Gresik, Kimia Farma, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya nomor 6 adalah badan usaha milik daerah. Ciri-cirinya didirikan oleh peraturan. Modalnya baik keseluruhan maupun sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tujuannya untuk melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Yang ketujuh adalah yayasan, yang merupakan badan usaha yang tidak untuk mencari keuntungan dan menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin COO, yang berarti dengan bersama-sama. Cooperation yang berarti kerja. Jadi pengertian mengenai koperasi adalah keanggotaan sukarela, keanggotaan yang dapat dari kalangan konsumen maupun produsen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan usahanya ini dilakukan dengan kerjasama, memperoleh keuntungan, dan dibagi berdasarkan SHU. Materi yang terakhir adalah dari bab 3 dengan judul materi adalah aspek pasar dan pemasaran. Langsung saja, secara khusus tujuan dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba, dan yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga adalah untuk mengurangi persaingan, yang keempat adalah untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Demi secara umum, kegiatan pemasaran dilakukan memiliki tujuan memaksimalkan jumlah konsumen dan kepuasan konsumen, memaksimalkan keanekaragaman dan mutu produk, meningkatkan penjualan barang dan jasa, ingin menguasai dan menghadapi persaingan, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Adapun strategi bauran pemasaran atau marketing mix, ada 4 yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah produk atau barang, price harga, promotion atau promosi, dan place adalah tempat pendistribusian. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk adalah yang pertama memiliki ciri khusus atau ciri khas untuk produk, serangkaian kata-kata yang berisi visi dan misi perusahaan dalam melayani masyarakat, pertimbangkan logo dan moto. Yang selanjutnya adalah strategi price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Langkah-langkah dalam menentukan harga yang pertama adalah menentukan tujuan menetapkan harga, perkirakan jumlah permintaan, dan menghitung harga DSR dan laba. Adapun yang selanjutnya adalah strategi place atau lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi baik untuk tingkat pusat ataupun kantor cabang maupun gudang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi yang pertama adalah dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah persaingan yang ada di sekitar lokasi. Adapun yang terakhir adalah strategi promosi. Strategi promosi adalah kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dalam mempromosikan keseluruhan produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tujuan dari promosi perusahaan adalah untuk menginformasikan tentang produk yang ditawarkan dan berusaha menarik minat konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.